Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kitab Tuhfatul Kiram Syarhu Bulughil Maram. Yang kita baca sebagaimana biasa adalah kitab Tuhfatul Kiram. Kitab ini adalah kitab yang ditulis oleh ulama besar dari negeri India, yaitu Syekh Al-Alamah Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullahu ta'ala. Dan beliau adalah rektor sebuah universitas Islam yang terdapat di India. Beliau memberi syarah penjelasan dari kitab yang sudah sangat terkenal, yaitu kitab Bulughul Maram, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita baca sekarang masih dalam Kitabus Shalah, kitab yang membahas tentang salat. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, hadis yang ke-153, beliau mengatakan, wa an Rafi' ibni Khadijin radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Rafi' putranya Khadij, semoga Allah Ta'ala meridhai beliau. Beliau berkata, kunna nusallil maghriba ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu para sahabat biasa melaksanakan mendirikan salat maghrib berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang saleh adalah bersemangat untuk mengerjakan salat jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketahuilah bahwa ibadah apapun bentuknya semuanya dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini artinya dia bukan tergolong orang yang sombong, yang takabur. Sebab mereka-mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menghamba kepada Allah, adalah tergolong orang-orang yang sombong dan takabur, sebagaimana iblis laknatullah alaih. Oleh sebab itulah iblis ditetapkan sebagai penghuni neraka, penduduk neraka selama-lamanya bersama mereka-mereka yang mengikutinya. Akan tetapi kita hamba-hamba Allah yang beriman, yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan keimanan ada di dalam diri kita, kita bersyukur. Dan dengan kita berislam dan beriman ini, hendaknya syukur ini kita tambah dengan cara kita mau mendatangi majelis-majelis ilmu, yang dengan ilmu itu kita berharap kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana ibadah yang Allah kehendaki, yaitu ibadah yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Di sini sahabat yang mulia Rafi' mengatakan bahwa para sahabat biasa sholat berjamaah
bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berkata, fayansarifu ahaduna, maka salah satu di antara kami para sahabat ketika itu yansarif artinya berbalik untuk pulang. Dia pulang. Wa innahu layubsiru mawaqi'a nablihi, dan sesungguhnya dia benar-benar masih bisa melihat tempat-tempat jatuhnya anak panahnya dia kalau seandainya dia memanahkan anak panahnya. Ini menunjukkan bahwa, dan hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaihi. Apa artinya muttafaqun alaihi? Disepakati atasnya. Artinya hadis ini disepakati kesohihannya oleh dua ulama besar ahlul hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Hadis ini hadis yang sahih. Sebagaimana dulu saya pernah jelaskan, mungkin ada yang tidak hadir atau yang hadir masih ingat dalam penjelasan saya pengajian yang lalu, pekan yang lalu, saya menjelaskan bahwa maghrib itu jangan diartikan atau difahami bahwa datangnya waktu maghrib adalah ketika sudah gelap. Ini adalah pemahaman yang tidak benar. Yang benar adalah maghrib itu sudah masuk waktunya apabila bulatan matahari itu sudah benar-benar tidak terlihat di ufuk. Jadi sudah jatuh, sudah tenggelam di ufuk. Ufuk itu adalah cakrawala atau garis horizon yang ada di belahan bumi sebelah barat. Kalau benar-benar bulatan matahari itu sudah hilang, sekalipun cahaya kuning masih ada, karena cahaya kuning ini adalah sisa-sisa cahaya matahari yang masih ada di langit. Dan terkadang itu cahaya ini tidak langsung hilang, ya, agak lama. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang sahabat ini, sahabat Rafi' radhiyallahu taala anhu, bahwa solatnya Rasulullah demikian, masih terang. Dan itulah solat maghrib yang benar. Solat maghrib itu bukan gelap. Kalau gelap berarti sudah terlambat, ya, jadi beliau melaksanakan masih terang. Bahkan sahabat ini pulang ke tempat tinggalnya, dia masih bisa melihat tempat jatuhnya anak panah yang dia bidikkan. Berarti masih terang. Demikianlah solat maghribnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, berkata Syekh Dr. Muhammad Luqman dalam kitabnya Tuhfatul Kiram, Syarhul Kalimati, sarah penjelasan kata-kata yang masih asing dan baru bagi kita. Mawaqi'u nablihi, apa yang dimaksud dengan mawaqi'u nablihi? Yang dimaksud adalah mawadi'u wuqu'i sihamihi, tempat-tempat jatuhnya anak panahnya dia. Jadi kelihatan. Sebab di padang pasir itu kalau kita memanah, nanti walaupun awalnya kita panahkan datar begini, lurus, tapi nanti akan jatuh ke bawah. Jatuh ke atas atau ke bawah? Jatuh ke bawah, ya. Nah, ketika jatuh itu terlihat, karena memang waktu itu Rasulullah selesai dari sholat maghrib masih belum gelap. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari hadis tersebut? Beliau Syekh mengatakan, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Hadis yang ke-153, beliau mengatakan pelajarannya adalah al-hathu 'alal mubadarati ila sholatil maghribi. Dianjurkan untuk bersegera melaksanakan sholat maghrib. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya singkat. Dan dari hadis ini pula, walaupun Syekh tidak menuliskan di situ, yang bisa kita pahami adalah Rasulullah kalau sholat maghrib tidak panjang-panjang. Maka kita mungkin yang punya hafalan banyak, mungkin nanti pulang ke Indonesia kita sudah haji. Biasanya, mohon maaf ya, orang kalau pulang dari Saudi kembali ke Indonesia, ditanya sudah melaksanakan ibadah haji, apalagi baca Qurannya bagus, itu akan diangkat sebagai apa? Imam dan khotib di tanah air, ya. Maka jangan sholat maghrib baca surat panjang-panjang, ya, jangan. Surat yang ringkas-ringkas. Kalau kadang-kadang boleh, dan ini juga pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seringkali beliau membaca surat-surat pendek di sholat maghrib yang beliau kerjakan. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-154, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala
dengarkanlah hadis ini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoi beliau. Mungkin di antara kita sudah sangat sering ya, khususnya yang aktif di medsos. Medsos itu apa? Dumai ya, dunia maya atau media sosial. Hati-hati di sana. Sekarang ini dakwah-dakwah yang menyimpang tidak sedikit. Bahkan dai-dai yang menyimpang itu mereka juga berdakwah di media sosial. Di antaranya dakwah-dakwah yang mengkafirkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhum. Ini adalah dakwah yang menyimpang dan kesesatan, dan dikhawatirkan orangnya akan kafir disebabkan mengkafirkan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang menyimpang, dan ini adalah akidahnya Rafidhah, Syiah Rafidhah, Imamiyah, Syiah yang menyimpang dan sesat. Bahkan sebagian besar ulama seluruh dunia mengkafirkan kelompok ini. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan bukan hanya banyak, sebagian besar mayoritas sahabat dikafirkan oleh mereka, kecuali beberapa orang sahabat yang bisa dihitung dengan jari saja yang tidak mereka kafirkan. Di antara yang mereka kafirkan adalah Ummul Mukminin Aisyah ini radhiyallahu taala anhum. Padahal Ummul Mukminin adalah istri Rasulullah yang mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dikafirkan oleh mereka. Apalagi bapaknya, yaitu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, juga mereka kafirkan. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak sedikit yang mereka kafirkan. Beliau mengatakan qalat, maka hendaknya kita ini kaum muslimin mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita tidak tersesat jalan kita. Kita belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah di kantor kita Mubaros Islamic Center setiap pekan diadakan kajian akidah. Hadiri, ya dah? Kenapa? Supaya terbentengi akidah kita, dan supaya nanti kita kelak jika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalat, beliau berkata, A'taman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika mengakhirkan pada suatu malam salat Isya. Hatta dzahaba ammatul laili, hingga sebagian besar malam sudah hilang. Jadi sudah hilang sebagian besar waktu malam. Nabi Muhammad SAW, Rasulullah pernah mengakhirkan sholat Isya-nya. Thumma kharaja fasalla, kemudian beliau keluar dari rumah beliau, dari kamar beliau SAW. Kemudian beliau melaksanakan sholat Isya bersama para sahabatnya, dan sebagian waktu malam, sebagian besar waktu malam sudah hilang, sudah habis. Wa qala, kemudian beliau SAW bersabda, dengarkan hadis yang mulia ini. Beliau mengatakan, innahu la waqtuha. Kata Nabi, sesungguhnya inilah waktunya sholat Isya yang sebenarnya. Innahu la waqtuha. Laula an asyukka ala ummati. Seandainya aku tidak akan memberatkan umatku. Maksudnya, pastilah aku akan kerjakan sholat Isya di akhir malam. Di akhir malam. Karena memang itu waktu yang paling afdol. Tetapi Rasulullah SAW, Nabi yang penuh rahmat kasih sayang kepada kita, beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Betul, kalau sholat Isya bukan waktu tadi ya, kita barusan tadi sholat Isya, mungkin banyak yang tidak pergi ke masjid, ya kan? Wong waktunya sholat Isya saja 6:30, jam 7 kurang 1/4 iqamah, banyak kaum muslimin yang berat melangkahkan kakinya ke masjid. Iya. Sekarang ini kaum muslimin ya, kalau ngangkat barbel 50 kilo kuat ya. Kalau mendaki gunung sampai berapa ribu meter tingginya bisa. Tapi kalau mengangkat kakinya, melangkahkan kakinya ke masjid, terasa berat. Apalagi asramanya, tempat tinggalnya, sukohnya, apartemennya di atas kayak gini ya. Padahal ini sehat. Iya, sama naik turun nggak usah aerobik sudah ya. Naik turun terus sehat. Subhanallah ya. Bener. Sebab di sini kita kebanyakan makanan kita lihat kolesterolnya tinggi ya. Di Indonesia kita jarang makan ayam. Di sini hampir tiap hari makan apa? Ayam. Kambing, ayam, daging. Murah. Ya.
Sampean biasa masak daging apa enggak? Murah di sini. Silakan beli di itu toko daging itu, penjual daging. 1 kilo cuma 16 real. Kalau dengan tulangnya. Kalau tanpa tulang 20 real. Murah. Di Indonesia apa boleh daging 60.000? Enggak boleh. Daging sudah 100.000 lebih 1 kilonya. Murah ya ta? Makanya di sini berangkat kurus pulang jadi pendekar. Pendek mekar. Ya, pendekar ya ta? Pulang jadi apa? Pendekar, enggak apa-apa ya. Biar gagah kita, kaum muslim biar gagah. Ya, kurus-kurus nanti sama orang kafir gak ditakutin. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis ini. Kita baca pelajaran yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Beliau mengatakan, ma yustafadu minal hadithi, pelajaran apa yang bisa diambil dari hadis tersebut? Awalan, yang pertama, waktul isya'i, waktunya sholat isya ila ammatil laili, sampai seluruh malam. Wahia afdoluhu, dan inilah waktu yang paling utama, paling afdol. Tsaniyan, yang kedua, jawazu tarkil afdoli li maslahatin, bolehnya seseorang meninggalkan perkara yang lebih utama, yang paling utama, paling afdol, disebabkan ada kebaikan yang hendak dia raih. Jadi terkadang dia boleh meninggalkan sesuatu yang afdol karena ada kebaikan yang hendak dia. Seperti apa? Sholat berjamaah di masjid afdol apa tidak? Afdol. Ya, afdol dibandingkan seorang yang sholat sendirian di rumah. Bahkan dibandingkan dengan seorang yang sholat berjamaah di kamarnya atau di rumahnya. Kita jamaah di sini ya, dapat ganjaran. Tapi tidak bisa mengalahkan jamaah di masjid. Karena di masjid akan dilipat gandakan 25 sampai 27 derajat dibandingkan orang yang sholat di rumahnya atau di kamarnya. Dilipat gandakan. Tetapi jika ada maslahat, kita boleh meninggalkan yang afdol. Misalnya apa? Kita lagi berangkat ke masjid, tiba-tiba di jalan ada seorang jatuh. Kita tolong dia, kita selamatkan dia, ya toh? Ternyata selesai kita menolong dia, imam sudah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Berarti sudah selesai sholat jamaahnya. Kita ketinggalan yang afdol, tetapi kita ini dalam rangka ada maslahat menolong orang. Dan terkadang menolong orang itu bisa jadi lebih utama, ya kan? Lebih utama jika ada maslahatnya. Kemudian yang ketiga, salisan mura'atul ma'mumina kama marra, hendaknya diperhatikan kondisinya para makmum sebagaimana telah berlalu hadisnya, penjelasannya. Jadi seorang imam itu harus memperhatikan kondisi makmumnya. Jadi diperhatikan. Kalau memang makmumnya sudah biasa, imamnya membaca surat-surat yang agak panjang, nggak masalah. Seperti di pesantren biasanya, kalau sholat panjang-panjang. Tapi di masyarakat, kita kalau ditunjuk menjadi imam, jangan panjang-panjang. Karena di masyarakat ada orang tua, ya ta? Bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah tua, ibu-ibu yang sudah sepuh, sudah tua. Kemudian ada orang yang tidak begitu sehat. Kemudian ada para pekerja, ya. Makanya di sini masjid-masjid yang dekat tempat-tempat kerja biasanya nggak panjang-panjang bacaannya. Kenapa? Karena nanti para pekerja akan terlambat banyak, ya ta? Untuk segera melaksanakan pekerjaannya kembali. Nah, ini hadis yang ke-154. Kemudian kita lanjutkan jamaah sekalian, hadis yang ke-155. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridhai beliau, qol, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza staddal harru faabridu bis salati, apabila panas sangat menyengat, faabridu, maka dinginkanlah kalian ketika melaksanakan sholat duhur. Jadi tunggu sampai agak dingin cuacanya. Apabila panas sangat, kita boleh menunda sholat duhur kita. Jadi suruh mendinginkan sedikit. Jadi biasanya di waktu-waktu syaifiyah di sini ya, musim panas. Mungkin sebagian sudah mengalami atau sudah sering, ada sebagian yang baru datang ke sini belum mengalami musim panas kan. Jadi kadang-kadang panas sekali. Beberapa imam itu menunda iqomahnya sampai 20 menit, 25 menit, 30 menit baru diiqomati. Padahal sudah adzan dari tadi. Kenapa? Supaya jamaah tidak terasa panas ketika berangkat. Tapi alhamdulillah di negeri ini
Semua masjid tidak ada yang tidak ber-AC, semuanya memiliki AC, ya ta? Kalau di Indonesia nggak perlu karena panasnya tidak ada yang menyengat seperti di sini. Tetapi beberapa masjid di negara-negara yang lain, seperti di Afrika, di beberapa negara Timur Tengah juga yang miskin, itu beberapa masjid tidak memiliki AC, tidak memiliki pendingin, sehingga kadang-kadang sholat itu gerah, panas, kepanasan. Maka Rasulullah SAW memberikan tuntunan supaya menunda waktu sholat duhur. Fa inna syiddatal harri min faihi jahannama. Karena sesungguhnya panas yang sangat, yang menyengat itu adalah berasal dari hembusannya anginnya neraka jahanam. Jadi panas sangat itu hembusannya saja. Hembusannya sudah kayak gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan remehkan perbuatan maksiat. Neraka jahanam itu sangat panas sekali. Hembusannya sampai seperti itu kita. Jadi ada yang kadang-kadang panasnya sampai 50 sekian ya toh. Ada satu daerah yang panasnya sampai 60 derajat Celcius panasnya. Di sini sudah biasa 50 ya kan? 40 sekian, 50 sekian di musim panas terbiasa. Itu adalah hembusan dari neraka jahanam. Muttafaqun alaihi, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarhul kalimati, syarah penjelasan kata-kata yang masih asing dan baru bagi kita. Abridu, dinginkanlah oleh kalian. Maksudnya adalah adkhilus sholata, masukkanlah waktu sholat itu fi waqtil bardi, di waktu sudah dingin. Biasanya kalau sudah agak jauh dari tenggelam tergelincirnya matahari kalau sudah tergelincir, lama kelamaan dengan bertambahnya jam waktu akan semakin dingin dibandingkan sebelumnya. Panas-panasnya itu pas di tengah itu. Kemudian beliau menjelaskan, Syekh Muhammad Luqman mengatakan faihu jahannama, hembusan neraka jahanam maksudnya adalah syiddatu harriha, panasnya yang sangat menyengat, wa ghalayanuha, dan mendidihnya neraka jahanam. Jadi itu berasal dari hembusan panas dan mendidihnya neraka. Ketika mendidih seperti itu panasnya neraka jahanam. Waliyatubillah, naudzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengkaruniakan kepada kita sekalian surganya Allah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausil a'la. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari siksaan api neraka. Allahumma inna na'udzubika min adzabin nar. Allahumma qina adzaban nar. Allahumma qina adzaban nar. Beliau mengatakan pelajaran yang bisa dipetik adalah awalan, yang pertama, istihbabul ibradi bidzuhri, disunahkannya untuk mendinginkan sholat duhur, jadi menunda sholat duhur. Inda syiddatil harri, ketika panas yang sangat. Lianna fihi rahatan lil musallina, karena dengan didinginkan, menunda waktu sholat duhur itu adalah rahatan, sebagai bentuk kenyamanan bagi orang-orang yang akan melaksanakan sholat di masjid. Kemudian yang kedua, thaniyan, inna syiddatal harri, sesungguhnya panas yang sangat, wal bardi, dan dingin yang sangat, itu min nafasi jahannama, berasal dari nafas hembusannya neraka jahanam. Jadi dingin yang sangat ini juga dari neraka jahanam. Jadi neraka itu kadang panas yang sangat, kadang dingin yang sangat, dan dua-duanya mematikan. Panas yang sangat dan dingin yang sangat itu semuanya mematikan. Dan itu semuanya dari hembusan neraka jahanam yang sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita. Inilah jamaah sekalian yang bisa dia sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan nasihat. Semoga nasihat saya ini bermanfaat bagi kita sekalian. Hendaknya masing-masing dari kita bersemangat mencari ilmu. Sebab Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mencari ilmu itu kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Maka seorang yang mencari ilmu berarti dia telah melaksanakan kewajiban. Yang tidak mau mencari ilmu berarti dia meninggalkan kewajiban. Artinya dia berdosa. Setiap kali kita tidak mencari ilmu, kita berdosa. Setiap kali kita mencari ilmu, kita mendapatkan ganjaran karena kita melaksanakan kewajiban. Dan ganjaran yang wajib itu luar biasa, jemaah sekalian. Ganjaran yang wajib itu luar biasa sekali. Jangankan wajib ya, perhatikan ya, seorang wudu dengan sempurna. Kemudian setelah wudu dia berdoa. Sehabis berdoa dia sholat 2 rakaat. Ya, sunnah. Namanya sholat sunnah apa ini? Wudu. Sebagian ulama mengatakan syukrul wudu.
syukur karena kita bisa wudu. Siapa yang sholat sunnah setelah wudu ini, setelah sebelumnya dia sudah berwudu dengan sempurna, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Lihat, ini sholat wajib atau sunnah? Sholat sunnah. Bagaimana dengan amal-amal yang wajib? Ganjarannya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita remehkan. Yang kedua, siapa yang mau mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada dirinya, maka kepada orang yang mau mencari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dan ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang agak panjang. Beliau mengatakan SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan, yang di jalan itu dia mencari ilmu, dia menuntut ilmu di jalan ini. Jadi dia tempuh satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi orang yang mencari ilmu di jalan yang dia tempuh itu, jalannya menuju surga. Sehingga bisa dikatakan bahwa tolabul ilmi, mencari ilmu itu thoriqun ilal jannah, adalah jalan yang membawa kepada surga. Sekarang pertanyaan kita kembalikan kepada kita masing-masing. Masa kita sebagai seorang muslim tidak mau dimudahkan jalan kita menuju surga dengan mencari ilmu seperti ini? Kemudian yang ketiga, sebagai penutup dari nasihat saya, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan banyak kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faham tentang ilmu agamanya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala mendapatkan banyak kebaikan, Allah jadikan dia orang yang berilmu, yang faham ilmu agama. Ini hadis yang ketiga. Pertanyaan dari saya, adakah seorang muslim yang tidak ingin mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Ta'ala? Jika ingin, carilah ilmu. Karena dengan kita mencari ilmu, ini tanda Allah akan berikan banyak kebaikan kepada diri kita. Insya Allah ini yang bisa disampaikan. Semoga kita semakin bersemangat di dalam menuntut ilmu. Di sela-sela waktu senggang kita, sebenarnya mencari ilmu itu gak boleh sambilan, harusnya lebih serius dibandingkan kerja. Kenapa? Karena kerja itu belum tentu kita dapat ganjaran. Mencari ilmu seperti ini, jika ikhlas akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.